Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita pada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah satu disiplin kajian keilmuan dalam Islam itu adalah filsafat hukum Islam, dan disiplin ilmu ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sistem keilmuan dalam Islam itu berkembang zaman, berkembang peradaban, maka dia akan bersentuhan dengan perkembangan zaman dan peradaban itu, dan memungkinkan melahirkan keilmuan-keilmuan yang lain. Maka filsafat hukum Islam, jika para ahli menyebut, misalnya menyebut bahwa filsafat hukum Islam itu adalah anak sulung dari filsafat Islam. Jadi filsafat Islam anak sulungnya filsafat hukum Islam. Dalam kesempatan ini kita tidak akan merujuk dan mengulas secara detail ya tentang apa yang dimaksud dengan hukum Islam per kata per kalimat, tapi kita hanya ingin melihat secara ontologis ya, bahwa misalnya kalau para ahli menyebutkan ketika membincangkan filsafat hukum Islam adalah satu disiplin, satu kajian yang untuk menjelaskan tentang hakikat ya, hukum Islam itu sendiri, sumbernya, penerapannya, itu yang dilihat. Tidak lagi melihat pada eksoterisnya ya, hanya tampilan atau kajian teoritis hukum Islam, tapi masuk pada ranah yang bersifat hakikat daripada hukum Islam itu sendiri. Maka misalnya para ahli beragam menjelaskan tentang esensi dan semangat dan hakikat hukum Islam itu. Kalau misalnya kita melihat beberapa pakar misalnya ya, salah satu misalnya Azhar Basir misalnya menyebut bahwa filsafat hukum Islam itu adalah pemikiran yang secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dan secara radikal terhadap hukum Islam. Jadi ini hampir sama kalau kita lihat nanti para pakar menyebutkan itu ya, hampir bersamaan gitu ya. Tapi karena memang filsafat itu berpikir sistematis, berpikir radikal gitu ya, tentang hukum Islam. Maka pada poin ini kita kan menyebutkan bahwa maka ada para ulama kita menulis misalnya hikmatut tasyri' ya, hikmah-hikmah pensyariatan gitu. Ya, sampai pada sisi untuk melihat apa hikmahnya peraturan ini, apa hikmahnya perintah Allah ini, dilihat dalam perspektif lebih jauh daripada normatifnya saja. Tapi masuk pada nilai hikmah yang bisa diambil dari perintah-perintah itu. Ya sama misalnya kita akan melihat sholat, puasa, zakat, haji. Kalau secara zahir dia akan lihat gerakan orang haji gitu ya, ihram, tawaf, sa'i, itu hanya pada tatanan zahir saja. Tapi yang namanya filsafat, berpikir filosofis misalnya, dia akan masuk pada wilayah yang sifatnya hikmah dan lebih mendalam dalam memahami teks dan zahir pelaksanaan amalia-amalia itu. Maka filsafat hukum Islam ini banyak nanti para pakar melihatnya kalau ada misalnya maqasid syariah, kenapa Allah mensyariatkan satu perintah, melihat apa maksudnya, apa tujuannya. Kira-kira para ahli pun akan mendekatkan itu dengan filsafat hukum Islam. Jadi kalau misalnya ada buku Al-Falsafatu wa Tasyri'uhu misalnya ya, falsafah dan pensyariatan hukum Islam, akan dilihat pada dimensi. Jadi lebih jauh apa makna, apa hakikat ketika muncul pertanyaan what, mada gitu ya, apa ini, apa maksudnya. Ketika bertanya tentang itu, dia tidak lagi melihat pada yang zahir, pada yang saya tulis, tapi melihat pada sisi esoteris. Dia akan melihat apa hikmahnya, apa kemanfaatannya, bahkan boleh jadi apa maslahat yang akan didapatkan dari itu. Itu berpikir filosof atau berpikir filsafat.
Baik, maka para ahli juga misalnya menyebutkan, meruntutkan bahwa filsafat hukum Islam itu ada yang pada tataran misalnya tasyri', ya. Pada tasyri'nya, ada pada tataran syariahnya. Ya, pada tasyri' itu misalnya pada tataran membincangkan ya teoritisnya. Bagaimana filsafat hukum Islam melihat pada tataran teoritis, dilihat apa makna, apa tujuan, apa hakikat dari penerapan dan datangnya syariat itu. Maka orang yang akan belajar filsafat hukum Islam ya sama dengan filsafat yang lain, dia akan menjadi seorang yang kritis. Berpikirnya tidak akan memadahkan pada teks-teks yang ada, tapi akan melampaui teks itu. Dia akan mencoba melampaui teks yang dia baca, dia lihat dan dia telaah. Apa makna Allah menurunkan perintah ini? Apa makna dan hakikatnya tentang ini? Seterusnya begitu. Mengapa? Karena yang namanya produk hukum akan selalu berubah. Taghayyurul ahkam bil azminah bitaghayyuril azman wal amkinah wal ahwal wal qawaid. Bahwa hukum itu akan berubah terus sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kebiasaan dan kondisi masyarakat. Jadi cukup dinamis. Jadi misalnya para ahli filsafat hukum Islam ingin menjelaskan orang yang akan menggeluti dunia filsafat, orangnya akan kritis, akan sangat kritis melihat dinamika perkembangan, tapi tak terjebak pada tataran yang praktis, yang tampak. Dia berpikir ya out of box, itu keluar dari kotak yang tak konvensional cara berpikirnya. Maka filsafat hukum Islam ini ya adalah mata kuliah yang menarik, yang sebenarnya tidak cukup misalnya hanya 2 SKS, bahkan boleh lebih dari itu, untuk menjadikan anak-anak kita, bahkan mahasiswa-mahasiswa, menjadi seorang pemikir terhadap hukum Islam yang tidak akan pernah stagnan dan tidak hanya pernah berhenti pada kalimat-kalimat kalam-kalam, bahkan qaul-qaul pendapat para ulama-ulama terdahulu, akan terus berkembang. Sama misalnya dengan jika kita ingin melihat, membandingkan hukum Islam itu misalnya fatwa. Fatwa itu ketika di awal-awal dahulu dirumuskan ulama dengan 3. Ada yang namanya mustafti, orang minta fatwa. Lalu ada mufti yang memberi fatwa, baru ifta. Ifta itu disitulah akan dia berfatwa dan mengeluarkan fatwa itu. Tapi ya sifatnya fasih. Ada orang meminta fatwa dulu baru dikasih fatwa. Tapi sekarang sudah dinamis. Jadi fatwa itu tidak lagi pasif tapi aktif. Jadi fatwa itu dalam konteks sekarang boleh majelis ulama, mufti kita memberikan fatwa terhadap satu kasus yang itu dipandang layak dan penting untuk diberikan jawaban-jawaban hukum. Jadi tak mesti lagi ada orang bertanya, siapa yang bertanya? Tidak. Tapi mesti dilihat bahwa ini kepentingan maslahat dan harus diberikan jawaban. Jadi lebih dinamis. Ini yang kita sebut tadi bahwa akan terus bergerak. Nah, pada poin ini filsafat hukum Islam itu pada poin yang cukup strategis, mengajak seluruh peserta didik mahasiswa untuk berpikir kritis, bukan mau mengotak-atik, tidak. Dan kita tahu bahwa bagaimana hukum Islam itu ada di sana syariat, ada fiqh, ada fatwa, ada konun, yang itu semua terakumulasi dalam hukum Islam. Ada Islamic law, maka akan terbedakan apa syariat, apa fikih, apa konun, apa fatwa, mana yang boleh berubah, mana yang tidak boleh berubah. Itu akan nampak dan akan terlihat sejelas dalam kajian filsafat hukum Islam. Jadi bukan mengotak-atik gitu ya, tapi ingin berpikir kritis, menangkap substansi dan untuk melakukan relevansi jika tidak relevan dengan konteks kekinian. Pada poin ini mungkin yang bisa kita diskusikan. Lagi-lagi filsafat hukum Islam ini akan terus berkembang dengan analisis terhadap perkembangan zaman, sumber, bahkan pola penerapan hukum Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.